Nah, Gitu. kalau setelah melahirkan, kan banyak ibu-ibu yang merasa insecure nih dok, kayak terhadap bentuk tubuhnya yang baru gitu. Nah, apa tips agar ibu pasca melahirkan dapat menerima kenyataan bahwa ini loh, sekarang tuh tubuh kita tuh ya seperti ini gitu. Dan banyak juga ibu yang mungkin kayak sedikit depresi karena nggak dapat menerima bentuk tubuhnya gitu, atau mungkin komen-komen orang juga itu kan banyak banget ya dok, maksudnya komen orang juga jadinya gini ya, jadinya gitu ya. Nah, itu gimana tipsnya, Dok? Ya, saya sangat bisa memahami ya, karena saya sendiri juga habis melahirkan yang anak kedua saya kemarin, berat badan saya sempat tembus ke 80. Kemudian saya Hmm. turun, setelah ngelahirin udah diet tuh, udah berusaha diet itu mentok di 70-an, 72. Duh. Hmm. Dan itu komentar orang-orang itu waktu itu ke saya dibilangnya tuh, ya dia nggak ngomong di depan saya sih, tapi setelah saya kurus baru mereka bilang, Mei, sorry ya, pada waktu aku ngeliat kamu dulu tuh ya, aku sampai bilang, ya ampun, Aimi gede banget. Sampai bilangnya tuh kayak gitu, dan itu ternyata sangat sangat menyakitkan gitu ya kan. Itu kan, Betul. aduh, kayaknya kayak seolah-olah kita dianggap kayak gajah lewat gitu ya. Nah itu tuh yang nggak nyaman gitu kan. Nah, tapi suatu hari saya tuh pergi ke rumah teman saya, terus teman saya bilang kayak gini, Mei, kamu kalau mau kurus, itu posisi saya masih, berat badan saya masih masih gemuk ya. Kemudian Hmm. teman saya bilang, kamu kalau mau kurus, asal kamu mau ya pasti bisa, pasti bisa. Bayangkan aja kamu di penjara, bisa kan kamu kurus, digituin. Sama kayak kamu sekarang, kamu kalau mau kurus, asal kamu mau berusaha, pasti bisa. Saya digitu kan. Nah itu yang, terus terang itu yang memacu semangat saya untuk Hmm. kembali diet. Ya, tapi bukan berarti saya membenci tubuh saya ya. Ketika berat badan saya Hmm. 72 kilo pada waktu itu, Hmm. bukan berarti saya nggak suka sama diri saya. Saya sama sekali nggak pernah yang down atau depresi, karena saya ngerasa ya apapun itu, ini adalah tubuhku dan ini adalah ya konsekuensi gitu loh kan, kita habis ngelahirin ya Iya. kan. Hmm. Meskipun berat badan saya melar sampai ke 72 kilo pada waktu itu, tapi saya happy karena saya bisa punya anak gitu kan, karena waktu itu saya Betul. sulit banget kan saya punya anak. Jadi Iya. ya memang pasti ada konsekuensinya. Karena kalau kita Betul. habis melahirkan, biasanya pasti ada perubahan. Contohnya perubahannya apa? Nggak cuman di perut lah, kita ngomong di payudara. Biasanya payudara Hmm. puting juga akan menghitam. Itu salah satu ciri kan. Puting Hmm. membesar, menghitam itu ciri ketika kita habis melahirkan. Kemudian ada stretch mark, ya kan? Di Betul. paha, di pantat, kemudian di Hmm. perut. Perut. Kemudian juga kadang ada yang bekas dari jahitan karena kita habis operasi sesar, ya kan. Hmm. Saya sendiri kan yang kedua saya operasi sesar. Kadang juga melihat, aduh kok kayak ada gini ya. Tapi apapun itu hargailah, moms. Hmm. Karena itu adalah perjuangan kita supaya kita bisa melahirkan buah hati kita. Jadi itu adalah Betul. luka yang indah, a Hmm. beautiful scar, ya kan. Scar. Luka Hmm. yang indah karena kalau nggak ada luka itu nggak mungkin ada bayi lucu kecil imut yang ada Betul. di dekapan kita saat ini kan, ya kan. Hmm. Benar. Jadi kalau kita sekarang bisa mengalami itu semua, hargailah karena nggak semua orang loh bisa memiliki kesempatan untuk menjadi ibu. Nggak semua Benar. orang. Benar. Ada Benar. orang yang kepengen jadi ibu tapi nggak bisa, ya kan? Kalau Betul. kita diberi Betul. kesempatan untuk bisa jadi ibu, itu adalah hal yang bisa membahagiakan untuk kita. Tetapi Benar. kembali lagi, kunci self love tadi, kembali lagi di yang pembahasan tadi, harus ada dua, menerima Iya. diri kita, segala perubahan yang kita alami, mau gendut, mau kurus, mau melar, mau ada stretch mark, mau putingnya menghitam, ya itulah konsekuensi kita sebagai moms. Tetapi harus ada konsekuensi yang kedua, apa? Kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Kayak yang tadi saya sharingkan. Betul. Akhirnya gara-gara omongan teman saya itu yang digitukan, saya, kamu kalau mau diet, kalau kamu mau aja pasti pasti bisa deh. Gitu. Akhirnya itu membuat saya semangat. Padahal saya udah stuck tuh, dari 80 stuck di 72, nggak bisa turun setelah setahun lebih melahirkan. Akhirnya jadi semangat lagi tuh saya. Oh ya udah, aku mau jalan. Akhirnya saya jalan pagi tuh. Setiap pagi jalan pagi 45 menit sambil gendong bayi. Sekaligus biar bayinya apa kena sinar Kena matahari kan, matahari. dijemur kan, jadi saya Heeh. gendong sambil jalan pagi, terus habis gitu pulang makannya, saya makannya banyak sayur, kurangin karbohidrat, kurangin manis-manis, kurangin gula, kurangin gorengan, ya akhirnya saya turun 10 kilo setelah itu. Nah ini saya cuma membagikan tips ya, jadi harus Iya. berusaha tapi juga harus Iya. tetap mencintai dan menerima tubuh kita. Betul. Salah satu tipsnya lagi nih, kalau dari pengalaman aku sama juga aku olahraga.
jaga pola makan, dan satu lagi itu aku pakai korset Dream Waist 2 hari setelah melahirkan, Dok. Jadi aku langsung konsultasi ke dokter obgynku, kayak aku udah boleh pakai korset atau belum gitu. Terus dibilang, oh ya udah oke kok, udah boleh pakai korset. Jadi aku langsung 2 hari setelah melahirkan itu aku pakai Dream Waist. Nah, aku mau info juga nih ke moms sekalian. Korset Dream Waist kalau mungkin untuk aduh masih takut banget nih setelah melahirkan pakai korset gitu. Pasca melahirkan normal atau sesar itu menurutku, ini aku kasih lihat ya, ada korset yang sangat aman menurut aku untuk pasca melahirkan normal atau sesar. Ini adalah kristal slimming shaper. Jadi dia tuh tidak ada tulang sama sekali. Terus dipakainya juga nyaman, dan semuanya tuh ada batu tourmalins-nya. Ini yang ngebantu untuk membakar lemak, terus untuk detoksifikasi juga, memperlancar peredaran darah. Jadi ini tuh untuk salah satu tips juga ya untuk kita mencoba lebih baik lagi untuk tubuh kita. Jadi kita bisa lebih mencintai diri kita lagi dan percaya diri. Nah, itu salah satu tipsnya.